Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita boleh mengikuti firman Tuhan sejak dari pembahasan sebelumnya sampai hari ini. Terus saya bawa kita secara berantai untuk mengikuti. Kita kembali melihat, saya akan bagikan screen untuk kita semua. Kita lihat firman Tuhan yang saya lanjutkan dari Yakobus. Kita lihat bersama-sama pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara perhatikan kalimat, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudaraku, apa yang dimaksud menjadi pelaku firman? Saya ingin ayat menjawab ayat. Saya ingin firman Tuhan yang menerangkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Yesus menyatakan sebuah pernyataan yang begitu keras, pada saat di khotbah di bukit dari pasal 5, Yesus memberikan pengajaran tentang berbahagialah yang menggoncangkan seisi dunia. Karena kita tahu bahkan Mahatma Gandhi pun sangat dipengaruhi dengan khotbah Yesus di atas bukit. Di dalam rangkaian khotbah di bukit dari pasal 5 sampai pasal 7. Di pasal 7 muncul sesuatu yang mengejutkan. Ketika kalimat yang tajam Yesus lontarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah saudara, saya ingin kita melihat paralel dari Yakobus pasal 1 ayat 22 yang menyatakan sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jika kita lihat sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, kita menipu diri sendiri. Tapi jika kita sungguh-sungguh melakukan, kita akan berbahagia oleh perbuatan. Nah apa maksud daripada pernyataan menjadi pelaku firman? Saudara, menjadi pelaku firman berbicara bahwa setiap kita melakukan kehendak Tuhan. Karena jelas kehendak Tuhan adalah melakukan firman-Nya. Karena kita tahu bahwa Yohanes pasal 1 berkata, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan firman itu adalah dia. Firman yang bersama-sama dengan Allah, dan sejak dari permulaan firman itu ada bersama dengan Allah dan yang menciptakan dunia. Firman itu jelas adalah pribadi Yesus sendiri. Dan sekarang pribadi itu berkata bahwa ketika kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita sama dengan orang yang akan tertolak. Kita sama dengan orang yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kita sebenarnya bukan orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah saudara, ini hal yang jelas saling berkaitan. Mau dibalik kemanapun, jelas pelaku firman adalah yang melakukan kehendak Bapa. Jelas bahwa ketika kehendak Bapa dilakukan, dinyatakan orang tersebut memiliki Yesus dalam hidupnya. Nah karena itu, pernyataan seruan Yesus ini mengikat kita bersama-sama. Bukan opsional. Tidak ada pilihan. Bahwa saya ikut Yesus, saya boleh excuse tidak melakukan firman. Enggak, itu bohong. Kalau kita berkata bahwa kita percaya pada Yesus, kita beriman pada Yesus, kita jelas melakukan firman. Kalau kita berkata bahwa kita adalah anak Allah, bahwa Bapa kita di surga, kita mengakui dia Bapa kita. Loh kok anak gak lakukan kehendak Bapa? Nah kita bertanya, bagaimana saya bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini? Yuk saya kasih kita jawabannya. Yakobus pasal 2 ayat 14-16 mengajarkan kita. Sangat aplikatif, sangat nyata. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Perhatikan kalimat. Ia punya iman, tapi ia tidak punya perbuatan. Yakobus berkata, apa gunanya? Saudara, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan,
Kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya? So ketika di perikop pasal 2, di bagian pasal 14 dimulai, teriakan, seruan dari Yakobus dengan tulisannya, apa gunanya? Saudara mengatakan bahwa saudara mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan. So bukankah ini sebuah hal yang kembali membuat kita berpikir dan tidak bisa melarikan diri dari Matius pasal 7 ayat 21. Orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Yesus berkata, enggak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan surga. Enggak. Yang melakukan kehendak Bapakku, itulah yang masuk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika Yakobus berkata, kamu berseru, seolah-olah begini, kamu berseru Tuhan, Tuhan. Orang lain yang dengar kamu berseru, lo mau buktiin kamu punya iman? Kosong. Kalau berdasarkan firman Tuhan di Matius pasal 7:21, saudara, maka kita lihat di Yakobus, kalau orang yang berseru-seru itu, Yakobus kasih sebuah perbandingan. Ayo, kamu berseru nih, mau buktikan nih, mau di perempatan jalan, menyatakan engkau doa puasa, mau di perempatan jalan, menyatakan engkau orang melakukan firman, dengan jubah agamamu, hai Farisi, dengan pernyataan-pernyataan, tanda-tanda imanmu, dengan hanya pakaian dari luar. Engkau berkata engkau punya Tuhan, dengan seruanmu yang luar biasa kencangnya itu. Nah, Yakobus berkata, yuk, tunjukkan iman dengan perbuatan. Ada nggak perbuatan? Bukan hanya berseru, bukan hanya berkata engkau beriman pada Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lanjut ke ayat 17, Yakobus berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, Yakobus tidak melepaskan pengakuan iman dari yang namanya buah iman itu. Saudara, pengakuan iman atau statement of faith juga yang kita punya, saudara, tidak bisa hanya berhenti sampai pada titik itu. Karena kita tahu sejarah gereja Tuhan sejak dari Kaisar Nero, bagaimana pengakuan iman yang ditulis oleh Paulus, bahwa barang siapa mengaku dengan mulut dalam hati percaya, ia diselamatkan. Pernyataan di dalam tulisan Paulus di Roma itu, ada pernyataan yang sangat kuat dengan yang namanya kehidupan martir. Martir-martir yang menyerahkan diri, termasuk kalau kita lihat dalam Kisah Rasul, Stefanus, yang dengan pernyataan iman yang kuat di hadapan seluruh orang yang sedang mengadili dia, dia berkata, aku melihat anak Allah yang berdiri di samping kanan Allah. Dia menyatakan imannya dengan berani. Dia menyatakan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pernyataan iman itu tidak membuat dia melarikan diri dari sebuah penganiayaan. Tidak membuat dia excuse dari sebuah keberanian menghadapi tantangan, cemoohan, pembulian, penganiayaan. Saudara, kalau kita lihat, bahkan lebih dalam Yakobus berkata, keberanian untuk mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki dalam mempraktikkan iman itu. Yakobus berkata di ayat 19 pasal 2, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. So ini sebuah tantangan, saudara. Seperti Yakobus melipat tangan,
dan dengan beraninya gagahnya menantang kesombongan-kesombongan daripada orang-orang dengan doktrin-doktrin pengakuan-pengakuan iman yang begitu kuat. Tapi dia menunjukkan jari saat berkata, omong kosong. Ayo saya tantang kamu. Tunjukkan imanmu. Tanpa perbuatan. Dan aku akan tunjukkan imanku dari perbuatanku. So perhatikan. Imanku dari perbuatanku. So bahwa dari perbuatan itu menyatakan sesuatu yang di dalam. So akar pohon gak kelihatan. Buah dari sebuah pohon menunjukkan bahwa akar itu seberapa dalam dan mendapat nutrisi. Bangunan yang indah gak menunjukkan fondasi. Tapi dari bangunan yang tinggi, semakin tinggi. Bangunan 101 di Taiwan, ya, Petronas di Malaysia, ya, bangunan di Dubai yang begitu tinggi, saudara. Maka dari bangunan begitu menjulang tinggi dan besar, kita tahu kekuatan dan kedalaman fondasi. Maka kalimat Yakobus, dari perbuatanku, yuk lihat imanku. Dibanding kamu yang gak ada perbuatan. Karena saudara, iman menghasilkan buah. So iman yang gak berbuah bukan iman. Yakobus berkata kosong. Kalau bahasa saya, iman yang palsu. Ngaku-ngaku punya iman, sebenarnya tidak beriman. Maka dengan lebih berani lagi, Yakobus berkata di ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Itu baik. Engkau percaya hanya satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Saudara, Yakobus begitu indah, saudara. Ketika saya lihat dalam kanonisasi, dalam konsili ditetapkan bagaimana Yakobus berdampingan dengan Ibrani. Ketika Ibrani berkata pahlawan-pahlawan iman, Ibrani berbicara tentang definisi iman, Yakobus begitu indah, begitu menyeimbangi ketika dalam kanonisasi kitab dimasukkan berdampingan dengan Ibrani. Iman tanpa perbuatan kosong, iman tanpa perbuatan mati, iman tanpa perbuatan, iman yang palsu. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sekarang kita lihat. Saudara, Filipianse berkata, doa itu sebuah pengakuan. Without Christ, tanpa Kristus, kita gak bisa apa-apa. Ya. Saudara, ketika saya membaca kalimat ini, termasuk diungkapkan oleh seorang teolog yang lain, bahwa doa adalah sebuah pengakuan bahwa tanpa Kristus kita gak bisa apa-apa. Doa itu sebuah pengakuan kebergantungan kepada Kristus. Nah saudara, kalau hanya mengerti sampai titik ini, kan quotation, quotes kan banyak yang indah. Hafal quotes bagus. Ya, hafal firman Tuhan bagus, tahu. Tapi ketika nggak dilakukan, kosong. Saudara, semua orang tahu. Bahasanya banyak berdoa, banyak puasa. Nggak berdoa, nggak ada puasa. Semakin berdoa, semakin banyak puasa. Tapi berapa banyak yang terpanggil untuk doa fajar? Berapa banyak pendoa di gereja? Billy Graham berkata, kalau mau lihat kualitas dari sebuah jemaat, ya, lu lihat pedalaman Alkitabnya. Kalau mau melihat seberapa besar gerejanya, lihat ibadah rayanya. Tapi mau melihat seberapa banyak jemaatnya bergantung sama Tuhan, lihat seberapa banyak yang hadir dalam persekutuan doanya. So pertanyaan saya, kita cari firman Tuhan melalui YouTube. Khotbah ini direkam senantiasa setiap hari. Hari ini selesai dikhotbahkan, langsung direkam, besok dibagikan. Baik, kita mendengar firman Tuhan, menelan firman Tuhan. Tapi kita juga ikut berdoa kan, saudara? Dalam doa fajar senantiasa. Saudara, saya ingin ajak kita benar-benar dalam kesungguhan untuk mencari Tuhan. Saudara,
Saya ingin kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kesungguhan kita beriman kepada Kristus terpancar saat firman Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan. Saya ulangi, kesungguhan kita beriman kepada Kristus terpancar saat firman Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan. Kalau firman bicara, carilah dahulu kerajaan kebenarannya, cari. Ketika firman Tuhan memanggil kita bahwa doa itu ada sebuah persekutuan, keintiman, bergaul dengan Tuhan, kita nyatakan dalam hidup kita. Ada sebuah kehidupan doa. Ketika firman Tuhan berkata bahwa kita menyatakan kasih kita kepada sesama dengan mengasihi mereka, membagikan yang ada pada kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, saat tingkah laku kita menjadi berkat bagi sesama dan pelayanan kita menjangkau orang yang memerlukan kasih, itulah kesungguhan iman kita. Sekali lagi saudara, kesungguhan kita beriman kepada Kristus terpancar saat firman Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan. Saat tingkah laku kita menjadi berkat bagi sesama dan pelayanan kita menjangkau orang yang memerlukan kasih. Saudara, itulah kesungguhan kita beriman pada Kristus. Hari ini saya percaya ini adalah tantangan untuk kita semua. Di saat-saat masa pandemi seperti ini, kita tidak membutuhkan sebuah situasi yang memungkinkan kita untuk mempraktekkan iman. Kita belajar dari bapak-bapak gereja, dari sejarah gereja. Apapun situasinya, justru situasi yang semakin tidak baik, itu saatnya Tuhan membukakan sebuah panggung. Tuhan sedang membuka sebuah layar yang sedang tertutup untuk mengundang kita berdiri di atas panggung dan mempraktekkan iman kita. Situasi penganiayaan, situasi pandemi, situasi kesulitan, itu adalah sebuah panggung yang dimana Tuhan bilang, persilakan kita naik ke atasnya. Dan Tuhan berkata, saya bukakan layarnya, silakan peragakan imanmu di hadapan semua orang. Saudara, siapkah kita memperagakan iman kita? Di tengah keluarga kita yang menolak kita mungkin, di tengah komunitas kita yang tidak mengerti iman Kristen, di tengah komunitas, di tengah pergaulan masyarakat, yang dimana mempraktikkan iman itu begitu sulit, kita tetap praktekkan. Saudara, saya percaya, panggung itu telah disiapkan. Tinggal, siapkah kita mempraktekannya? Ingat, iman dan kasih, iman dan perbuatan berjalan bersama-sama. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Siapakah yang melakukan kehendak Bapa? Yakobus berkata, adalah orang-orang yang melihat keadaan sekitarnya dan dia tahu Tuhan sedang berbicara kepada dia. Matius pasal 25 berkata, pada waktu aku kelaparan, engkau tidak memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Pada waktu aku di penjara, engkau tidak membesuk. Pada waktu aku kedinginan, engkau tidak berikan aku pakaian. Tuhan, kapan kami melihat engkau demikian? Kapan kami mendapati engkau demikian? Tuhan berkata, ketika engkau melakukannya kepada orang yang kecil ini, engkau melakukannya untuk aku. Amin.